Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasurahu wa walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Malam ini kita akan membahas tentang perempuan dan Idul Adha. Sebetulnya satu peristiwa yang kita sudah jalani setiap saat, setiap tahun. Hanya saja malam ini kita ingin memberikan makna yang lebih khusus tentang betapa perempuan itu adalah sosok dan subjek yang sangat luar biasa dalam Idul Adha ini. Ya. Peristiwa Idul Adha tidak bisa dilepaskan dari Ibu Hajar, Sayyidah Hajar radhiyallahu anha. Sehingga sepatutnya kalau kita mengenang peristiwa Idul Adha, mari yang kita sebut jangan hanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, tetapi juga kita sebut juga Ibu Hajar. Kita tidak bisa bayangkan apakah terjadi peristiwa Idul Adha kalau tidak ada Ibu Hajar yang sedemikian luar biasa peran, pengorbanan, dan kekuatan pribadi, keimanan, dan karakternya. Nah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setidak-tidaknya nih ya, mungkin kita bisa sama-sama untuk merenungkan makna Idul Adha bagi perempuan. Melihat dari peristiwa Idul Adha itu sendiri, ini kita masih bicara tentang sejarah tentang Idul Adha dan peran perempuan di sana. Yang pertama, bahwa Idul Adha ini menegaskan kepada kita bahwa perempuan itu makhluk spiritual, makhluk intelektual, dan makhluk sosial dengan akal budi yang sempurna. Saya ulangi, perempuan itu makhluk spiritual, makhluk intelektual, makhluk sosial dengan akal budi yang sempurna. Kita bisa melihat itu pada sosok Siti Hajar. Sehingga kita bisa sampaikan tidak benar kalau orang hari ini, misalnya kalau hari ini orang masih punya pikiran perempuan itu orang yang imannya nggak pernah bisa sempurna. Lihatlah sosok Siti Hajar. Perempuan itu emosional, pikirannya hanya mengedepankan perasaannya saja. Emosional itu tidak jelek ya. Orang mengedepankan perasaan itu bagus. Justru orang tanpa rasa itu orang yang bukan manusia sempurna. Tapi ketika ini dijadikan stigma untuk perempuan, ini kemudian menjadikan perempuan menjadi seolah-olah emosinya itu lebih kuat daripada rasionya. Siti Hajar membuktikan beliau tidak demikian. Ketika Ismail alaihissalam diperintahkan, ya, keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk mengorbankan Nabi Ismail, maka Siti Hajar menunjukkan kualitas akal budi, keimanan, dan juga rasionalitas yang sangat sempurna. Beliau tidak terbawa oleh perasaannya, yang tentu saja, sungguh amat sangat berat anak yang kecilnya sedemikian rupa perjuangan untuk hidup, tetapi begitu sudah mulai hulam ya, masih belum balik, begitu sekitar 5, 6 sampai 7 tahun, dan sudah kelihatan ini anak bihulamin halim. Halim itu maknanya cerdas, sabar yang disertai dengan kecerdasan yang luar biasa. Itu istilah halim, itu disematkan Allah kepada Nabi Ismail.
Dan itu sudah kelihatan ketika kecil, satu-satunya temannya di Mekah yang masih gersang, dan Nabi Ibrahim sendiri tidak selalu bersama dengan Ibu Hajar. Kemudian ada perintah demikian. Ini kalau manusia yang bernama Ibu Hajar itu bukan manusia yang sempurna keimanan, akal budi, rasionalitasnya, tentu itu tidak terjadi. Karena itu pelajaran pertama dari Idul Adha bagi perempuan adalah sejarah Idul Adha menunjukkan bahwa perempuan adalah makhluk spiritual, makhluk sosial, makhluk intelektual dengan akal budi yang sempurna. Perempuan jangan dilihat sebagai makhluk fisik, ya, sebagai makhluk fisik belaka, apalagi dengan stereotip-stereotip yang lain. Nah, yang kedua, ibu-ibu sekalian, dari Idul Adha ini kita belajar. Kalau kita belajar tarikh tasyrik yang kuliah ya, atau mondok, kan belajar tarikh tasyrik. Dalam belajar tarikh tasyrik itu, ya sudah, kita memang menjelaskan tentang peristiwa, turunnya satu ajaran, itu, tapi jarang sekali kita mengingat dan melibatkan perempuan di dalamnya. Maka peristiwa Idul Adha ini juga menjadi pelajaran buat kita untuk kita mereview kembali tarikh tasyrik kita. Kenapa? Karena sejarah haji itu sejarah yang sangat lekat dengan perempuan. Keberadaan Ibu Hajar, memang Ibu Hajar menjadi sosok yang sangat sentral dalam kajian kita kali ini. Tapi sosok sentral ini akan coba kita bedah dari berbagai sisi. Dan sisi yang kedua ini adalah beliau, perempuan adalah subjek dari tasyrik Islam. Kita tahu peristiwa sa'i yang menjadi rukun dari haji dan umroh, pelakunya, subjeknya adalah Ibu Hajar. Peristiwa Romyul Jumrah yang merupakan wajib haji, subjeknya adalah Ibu Hajar. Udhiyah, kurban, subjeknya 3 orang, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Siti Hajar. Dan yang subjek utama itu sa'i itu luar biasa, subjeknya adalah perempuan. Artinya bahwa tasyrik Islam sejak pertama kali, bahkan ini hukum Islam yang kelima, yaitu kewajiban haji, ada subjek perempuan yang sangat kuat dan sangat sentral perannya di sana. Kalau kita lihat perintah sholat adalah peristiwanya yang luar biasa ya, Nabi Isra Mi'raj. Nah, ini ada kesatuan nabi-nabi, kesatuan dalam tauhid, kemudian ada proses perpindahan horizontal, ada proses Mi'raj yang sifatnya vertikal. Nah, subjek utamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perintah zakat ya diperintahkan saja karena memang ini bagian dari kepedulian Islam pada keadilan sosial. Perintah puasa ini perintah yang mengikuti, sudah ada sejak zaman Nabi Adam, gitu ya, sudah ada sejak zaman Nabi Adam dengan macam-macam puasa yang beda-beda. Nah, kita tidak sedang bahas itu. Nah, peristiwa haji ini jarang ya kita ingat bahwa tasyrik dari haji itu sangat terkait dengan perempuan sebagai subjek, yaitu Sayyidatina Hajar radhiyallahu anha. Terutama dalam sa'i, Romyul Jumrah, Romyul Jimar, dan dalam udhiyahnya itu sendiri. Yang ketiga, ibu-ibu sekalian, para ustadzat yang saya muliakan, Idul Adha ini juga menjadi pelajaran buat kita tentang role model jihadnya perempuan. Role model jihadnya perempuan ini ada dalam peristiwa Idul Adha. Gimana? Ada jihad itu kan usaha yang maksimal. Pengertian jihad adalah usaha yang maksimal, sungguh-sungguh mengerahkan segala daya dan upaya untuk menjalankan agama Allah, untuk li'i'la'i kalimatillah, untuk kehidupan yang pribadi.
Dan itu semua dijalankan oleh Ibu Hajar. Dari jihad beliau berada sendiri di padang pasir, ditinggal oleh suami, tanpa ada makanan yang mencukupi, jangankan makanan, air saja sampai bolak-balik 7 kali dalam peristiwa satu. Ini jihadnya Ibu Hajar, jihad untuk menjaga kehidupan. Jadi hari ini kalau kita sama-sama berusaha untuk menerapkan protokol kesehatan, kita berikhtiar untuk menjaga kesehatan kita lahir maupun batin, dengan asupan makanan yang baik, vitamin, olahraga, dan juga dengan zikir, doa, istighosah, sholawat, agar kita mudah-mudahan kita bisa diselamatkan dari COVID-19 dan keluarga kita, saudara kita, dan bangsa kita keluar dari itu. Ini sejatinya adalah jihad untuk mempertahankan kehidupan. Karena hakikat jihad pada dasarnya adalah untuk mempertahankan kehidupan. Maka jihad dalam Islam itu kan uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu, ya, orang yang diperangi karena dia dizalimi maka boleh mempertahankan diri kalau terpaksa dengan jalan perang. Perang itu dilakukan dalam rangka untuk menjaga kehidupan, bukan perang tanpa arah dan tujuan. Yang penting bisa mematikan orang yang dimusuhi, dan sama sekali tidak seperti itu, ya. Dan qital dalam Islam itu hanya satu dari sekian macam bentuk jihad. Mungkin kapan-kapan kita bisa bahas tentang jihad secara khusus, ya. Tapi kita ingin tekankan bahwa peristiwa Idul Adha ini adalah role model jihadnya perempuan. Jihad untuk apa? Jihad untuk menjaga kehidupan, untuk melestarikan kehidupan. Bagaimana Ibu Hajar sedemikian rupa berusaha maksimal untuk agar putranya yang tercinta Ismail yang masih bayi itu tetap hidup. Dan menarik juga, ketika haji ini menjadi syariat rukun Islam yang kelima, disebut oleh Rasulullah SAW bahwa haji ini adalah jihadnya perempuan secara eksplisit. Pernah dalam Asbabul Wurud tentang hadis haji ini, Ibu Aisyah bertanya pada Rasulullah SAW, "A'alan nisa'i jihadun?" Ibu Aisyah kira-kira mempertanyakan, lah, laki-laki kok mereka kok mengikuti ya ekspedisi perang, Nabi perempuan kok enggak? Apakah bagi perempuan itu wajib jihad? Jawab Nabi, "Na'am, iya, wajib jihad." Dan dijawab secara eksplisit juga, "Jihadun la qitala fihi." Jihad yang tidak ada perang di dalamnya. Apa itu? Yaitu haji dan umrah. Al-hajju wal umrah. Di mana kita kembali lagi ke awal tadi, kalau kita bicara tentang tasyrik haji, sejarah haji, kita tahu bahwa Ibu Hajar adalah subjek penting dalam peristiwa ini, subjek penting dari pensyariatan haji dan subjek penting dari pensyariatan umrah. Dan hajinya sendiri adalah jihad yang tanpa peperangan untuk perempuan. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa ya saya termenung sempat, kenapa haji itu kok menjadi jihadnya perempuan, jihad yang tanpa ada peperangan. Dan itu disampaikan Rasulullah pada masa beliau hidup, dan ketika Islam banyak peristiwa peperangan yang dilalui. Yang memang tidak mudah. Perempuan pergi haji jangan kita bayangkan dengan saat ini, ya. Kalau sekarang ini perjuangan haji susahnya adalah antri kuota. Betul nggak ya Bu ya? Di Malaysia tuh antri kuota bisa sampai 100 tahun. Nah di Indonesia ini ada yang provinsi yang antri kuotanya sampai 30 tahun. Sejarah perjuangan haji itu beda-beda. Nah, kalau sekarang transportasi bukan kendala. Tapi dulu pada zaman Rasulullah, haji itu luar biasa. Dari Madinah ke Mekah
dengan perjalanan unta meninggalkan keluarga yang harus ditinggalkan juga kecukupan bekal bagi keluarga yang di rumah, ada kecukupan bekal juga untuk perjalanan ke Mekah, ada bekal juga perjalanan kembali ke Madinah, perjalanan di sana, dan tidak ada jaminan keamanan dari Mekah ke Madinah. Sehingga kita paham mengapa ada peristiwa Hudaybiyah ketika Rasulullah dan sahabat-sahabat ingin pergi haji ke Mekah, pada akhirnya haji itu gagal. Ya, dan ada peran Ummul Mukminin Ummu Salamah di sana. Ketika Nabi akhirnya bertahallul gitu ya di Hudaybiyah, karena sahabat sebetulnya pada kecewa. Mengapa pengen umroh ke Mekah tapi kemudian terhalang di Hudaybiyah? Ya karena adanya hasutan-hasutan ya di kalangan Quraisy, sehingga akhirnya dihalangi dan kemudian sampai ada perjanjian Hudaybiyah yang para sahabat sedih seolah-olah itu merugikan Islam, padahal jangka panjang itu sangat menguntungkan Islam. Dan akhirnya jauh-jauh dari Mekah, sudah dekat lagi sampai ke Mekah, dan dari jauh dari Madinah, dekat lagi sampai Mekah, terpaksa tidak jadi haji, tapi kemudian ya sudah, akhirnya terpaksa tidak jadi umrah, tidak jadi umrah, tapi kemudian akhirnya menjadi tahallul di Hudaybiyah. Itulah peristiwa Hudaybiyah. Betapa memang berat gitu ya, apalagi ketika itu yang menjalani perempuan. Maka para ustadzah sekalian, kita bisa melihat haji di Indonesia sendiri, terutama waktu zaman Belanda, belum Indonesia ya, masih Nusantara. Kita cek deh, perempuan yang haji itu mungkin bisa dihitung dengan jari. Buyut saya itu beliau haji 2 kali dan akhirnya beliau wafat di Mekah, tapi buyut perempuan saya belum pernah pergi haji sama sekali gitu. Karena memang nggak gampang haji zaman dulu. Perjalanannya saja naik kapal 3 bulan. Atau mungkin kurang ya. Tapi sebelum ke sana, calon jemaah haji itu oleh pemerintah Belanda di karantina dulu 3 bulan di Kepulauan Seribu. Ada 3 pulau yang dipakai untuk karantina calon jemaah haji. Kalau kita hari ini di karantina kan dalam rangka menuju persiapan ya di asrama haji, dapat makan, dapat segala macam perlengkapan, ada pembimbing. Kalau zaman dulu mau haji di karantina itu ya dikenali dan kemudian diberikan dikenali dia siapa, diberikan arahan supaya jangan sampai nanti ketika pulang haji itu nanti menjadi pemberontak. Karena haji zaman dulu Mekah belum seperti kayak sekarang yang pemimpin politiknya memiliki paham keagamaan Wahabi begitu ya. Ya sekarang Pangeran Muhammad bin Salman itu sudah mulai lebih moderat, itu moderasi Islam berjalan besar-besaran di Saudi saat ini. Tetapi ketika zaman dulu sebelum jatuh ke kerajaan Ibnu Saud, Mekah itu, Masjidil Haram itu tempat muktamar keilmuan internasional. Maka ulama-ulama kita itu dulu ngajinya ya di Mekah, di Madinah. Mbah Hasyim Asy'ari di sana, Kiai Ahmad Dahlan juga di sana. Begitu juga para ulama-ulama besar juga di sana lah. Dan kalau udah ngaji di sana kan berbulan-bulan. Termasuk kakek buyut saya itu ya meninggal di sana setelah 6 bulan di sana. Artinya dari perjalanan sendiri, kemudian di karantina, kemudian hajinya sendiri, ya tentu saja sayang kalau hajinya cuma sebulan atau 40 hari kayak kita begini. Haji pada zaman dulu itu ya bisa bertahun-tahun sambil belajar sekaligus itu. Dan Belanda takut pada orang yang pergi haji, sehingga ketika pulang dikarantina lagi 3 bulan di Kepulauan Seribu dan dikasih label haji. Dikasih label haji supaya apa? Supaya pemerintah Belanda dari sudut Belanda nih mengenali kalau dia ini sudah haji, jadi gerak-geriknya lebih gampang diamati, gerak-geriknya lebih gampang diawasi. Dan benar, sejarah pergerakan di Indonesia itu digerakkan oleh para haji. Syarikat Islam didirikan oleh Haji Saman Hudi, gitu ya. Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Rata-rata yang bikin pergerakan di Indonesia itu setelah pulang dari haji. Jadi memang
berat banget haji pada saat itu untuk kaum perempuan. Kita bisa bayangkan, bisa bertahun-tahun begitu. Maka ketika ada ulama perempuan yang namanya Tengku Fakinah, para ustadzah sekalian di Aceh, beliau seperiode dengan Cut Nyak Gin. Ada ulama perempuan luar biasa, tinggal di Mekah selama 7 tahun, 7-8 tahun, pulang ke Lamkrak mendirikan pesantren, muridnya ada 800-an, dan pesantrennya dijadikan posko untuk menggalang perlawanan kepada pemerintah kolonial Belanda. Jadi luar biasa. Artinya bahwa kalau Rasulullah sampaikan bahwa haji itu jihadnya kaum perempuan yang tidak ada peperangan di dalamnya, memang betul-betul jihad. Dan sekali lagi, sejarah haji lekat dengan Ibu Hajar radhiyallahu anha. Nah, ibu-ibu, para ustadzat yang saya muliakan, yang keempat, dari peristiwa Idul Adha ini kita juga melihat ada pelajaran penting tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam ubudiyah. Kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam ubudiyah. Simbolnya apa? Simbolnya ketika kita Idul Adha itu kan penyembelihan ya, udhiyah. Udhiyah itu ya binatang yang disembelih, bisa unta, bisa sapi, bisa kambing. Nah, fikih udhiyah itu tidak ada membedakan laki-laki setengah dari perempuan. Ya sama kan? Kalau kita mau udhiyah kambing, 1 perempuan, 1 laki-laki sama. Sapi ya 7 orang. Enggak, kalau untuk perempuan menjadi 14, gitu 14 orang. Gitu. Nah, ini juga menjadi simbol kesetaraan perempuan dan laki-laki. Jadi dalam Islam itu memang ada ya hal-hal tertentu yang misalnya kayak hukum waris gitu, di mana lidzakari mislu hadzil unthayain. Nah, itu kita bisa jelaskan, mungkin bukan kali ini kita menjelaskannya. Mengapa ada ajaran yang seperti ini? Karena ini memang ada konteks sosial yang sangat perlu untuk kita pelajari dari sebelum turunnya ayat waris sampai turunnya ayat waris, sampai pertimbangan kepada peran-peran sosial mengapa ada seperti itu. Dan mengapa pula kemudian dalam ayat waris itu bapak, ibu, laki, perempuan sama loh. Di dalam ayat 11, silakan ibu-ibu buka. Dalam ayat 11 surah An-Nisa itu untuk kakek dan untuk ayah dan ibu. Untuk ayah dan ibu itu bagiannya sama. Ketika anaknya yang meninggal itu tidak meninggalkan anak. Artinya apa? Diasumsikan anaknya itu ya masih muda tapi kaya begitu ya. Nah, atau ya berumur tetapi tidak punya keturunan, dan ayah ibunya itu ya berarti kemungkinan besar masih produktif, sama mendapatkan bagiannya. Saya mau jelaskan kalau dalam akikah itu lazim yang biasa dijalankan kan laki-laki 2 kambing, perempuan 1 kambing. Nah, kalau kita mengacu kepada hadis Rasulullah dan praktek udhiyahnya Rasulullah sendiri, pada waktu Sayyidina Hasan dan Husain, beliau mengakikahi Sayyidina Hasan 1, Sayyidina Husain 1, gitu. Maka para ulama fikih di dalam kitab itu hadisnya sahih, semua hadis menyatakan demikian. Maka di dalam syarah hadis dijelaskan bahwa sebetulnya udhiyah 1 juga cukup. Nah, dari apa yang dipraktekkan Rasulullah. Nah, apa yang disampaikan Rasulullah memang ada keterangan dalam hadis 2 untuk laki-laki dan 1 untuk perempuan. Dan yang kelima, ini sesuatu yang cukup mengharu biru ya. Peristiwa Idul Adha ini, sebelum Idul Adha masih ditarik agak jauh sebetulnya ya. Ini menegaskan bahwa perempuan itu adalah wasilah kehidupan dan keberkahan. Dan sampai hari ini kita rasakan. Ibu Hajar yang bolak-balik 7 kali sa'i, maka kemudian hari ini kita minum air Zam-Zam yang diambil berjuta-juta orang setiap hari. Subhanallah, air mukjizat ini tidak pernah ada kering. Padahal Makkah sendiri untuk kebutuhan sehari-hari
harus menyuling air, tetapi air Zam-Zam, subhanallah, ini keberkahan. Yang keberkahan itu adalah hasil jihad yang luar biasa dari seorang Siti Hajar ketika dia ingin menjaga dan melanjutkan kehidupannya anaknya. Kemudian Idul Adha ini juga menjadi wasilah keberkahan. Dengan adanya penyembelihan kurban, maka hari ini setiap kurban itu Masya Allah berapa banyak ya orang yang mendapatkan keberkahan dari kurban ini, para peternak gitu, dan para pedagang. Belum lagi keberkahan dalam ibadah haji, dan kita dibolehkan untuk mencari keberkahan dalam ibadah haji. Ya, laisa alaikum junahun anta betahu fadlam mir rabbikum. Boleh kok kita haji sambil dagang. Dan itu dulu yang dilakukan oleh para ulama, para pendahulu kita, karena memang hajinya lama gitu ya, di sana sambil bertahan hidup, sambil berdagang. Nah, itu keberkahannya berapa banyak itu. Dan ada seorang perempuan Hajar di sana. Nah, dan yang terakhir, Idul Adha ini mengajari kepada kita bahwa stereotip tentang perempuan yang negatif itu tidak benar. Tapi sebaliknya, Idul Adha ini mengajarkan kepada kita, ini 6 dan 7 sekaligus ya, bahwa perempuan itu memiliki karakter-karakter yang sangat luar biasa. Sehingga jangan deh kita ikut-ikutan menstereotip perempuan sendiri. Kalau ada masih orang zaman sekarang senang menstereotip perempuan, perempuan makhluk belakang, perempuan memang orangnya nggak bisa mikir, perempuan memang orang yang gampang tergoda, perempuan orang yang gampang menggoda. Lawanlah dengan peristiwa yang ditunjukkan oleh Ibu Hajar dalam latar belakang udhiyah ini. Di mana stereotip apa yang kita tolak dengan peristiwa Idul Adha ini? Yang pertama, ada stereotip kalau perempuan itu makhluk jelmaan setan. Nah ini, aduh Masya Allah, orang dari berbagai zaman itu seperti itu. Bahkan mohon maaf, para daiyah itu kadang-kadang mengilustrasikan perempuan kayak setan juga ya. Contohnya begini, saya pernah dengar kan, mungkin ibu-ibu juga pernah dengar. Ada pengajian, wah kita sudah bisa ini, di luar kita sudah bisa ini melawan godaan setan. Wah tapi di rumah kita ketemu dengan biangnya setan. Itu istilah untuk memberikan label kepada istrinya sendiri gitu. Sampai hari ini masih ada loh pikiran-pikikiran di kalangan umat Islam sendiri, bahkan itu seperti menjadi guyon begitu. Kita membuktikan bahwa Sayyidatina Hajar sama sekali tidak bisa kita sematkan sebagai manusia dengan karakter seperti itu. Justru beliau yang menegaskan Nabi Ibrahim untuk teguh, meneguhkan Nabi Ismail. Dan ketika setan datang menggoda pun, beliau malah yang punya inisiatif untuk melempar, bahwa ini godaan setan dan beliau yang melempar setan itu. Jadi ini membalik dari stereotip kalau perempuan itu tukang menggoda, gampang digoda oleh setan, bahkan setannya itu sendiri, terbantahkan dengan peristiwa Ibu Hajar yang dengan berani, dengan gigih, tidak bisa dikalahkan oleh setan yang merayu dari rasa keibuannya dan merayu dengan berbagai macam cara, sampai kemudian beliau berani untuk melawan dan diabadikan dalam peristiwa Romyul Jimar, melempar jumrah itu. Jadi subhanallah. Stereotip yang lain, perempuan itu makhluk yang lemah dan bergantung pada laki-laki. Nah, perempuan kan makhluk lemah, nggak bakalan bisa hidup kalau tanpa laki-laki. Dan kita sendiri juga perlu untuk memperkuat kita sendiri ya. Jangan kita menggantungkan hidup kita pada laki-laki, hidup kita gantungkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Ibu Hajar telah memberikan contoh itu. Betapa beliau mandiri, berjuang dengan sangat luar biasa. Ketika ditinggal Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim juga harus ke Mesir, ke Siti Sarah begitu, dan beliau menunjukkan kemandirian yang sangat luar biasa. Beliau juga menunjukkan solidaritas perempuan yang luar biasa. Ya memang kehidupan Ibu Hajar ini kehidupan poligami. Ya poligami yang ceritanya dikehendaki oleh Ibu Sarah, kan seperti itu ya.
Ibu Sarah mengizinkan Nabi Ibrahim untuk menikah dengan Ibu Hajar yang adalah sahayanya sebelumnya. Tetapi kemudian kecemburuan Ibu Sarah tidak bisa terbendungkan ketika ternyata Ibu Hajar hamil. Dan Ibu Hajar itu bukan tipikal orang yang bisa kita sematkan pada orang yang menjalani kehidupan poligami seperti saat ini kayak pelakor gitu ya. Sama sekali jauh dari tipikal seperti itu. Ibu Hajar tidak juga ketika beliau dikaruniai calon anak lalu kemudian meminta Nabi Ibrahim untuk menyingkirkan Ibu Sarah, tetapi beliau dengan pengorbanannya yang sangat luar biasa rela gitu ya. Makanya sebenarnya sedih gitu ya, pada Ibu Sarahnya ya sedih, pada Ibu Hajarnya ya sedih gitu kalau kita melihat peristiwa ini. Ibu Sarah yang tadinya niatnya baik, tetapi ya perasaan kemanusiaannya itu nggak kuat gitu. Nah, Ibu Hajar bisa memahami itu, maka beliau kemudian pergi menjauh, dan Nabi Ibrahim menjalankan peran yang tidak mudah juga, bolak-balik Mesir Mekah itu bukan peran yang gampang untuk dijalani. Tapi di sini kita belajar bahwa Ibu Hajar adalah stereotip perempuan gigih, perempuan kuat, perempuan yang independen, begitu karena apa? Karena keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi subhanallah, kita bisa belajar kita melawan stereotip yang tidak benar ya tentang perempuan dari apa yang sejarah hidupnya Ibu Hajar. Tentu saja stereotip yang negatif ini kita bantah dengan sejarah hidupnya Ibu Hajar, dan sekaligus hal-hal yang karakter yang positif itu ternyata juga ditunjukkan oleh Ibu Hajar, sehingga kita perempuan zaman now saya pikir bisa terinspirasi untuk menjadikan seperti apa sih perempuan muslimah itu. Kalau misalnya disuruh mencitra dirikan perempuan muslimah, oh perempuan yang lemah, yang nggak ngapa-ngapain, perempuan yang serba, ya itu mah citra diri zaman apa ya, kalau nggak zaman jahiliyah ya citra diri zaman baheula, atau citra diri manusia yang tidak tercerahkan. Padahal kita punya citra diri kayak Ibunda Hajar radhiyallahu anha, perempuan yang kuat ya. Jadi citra diri perempuan yang kayak gimana sih? Kita bisa belajar dari Ibu Hajar, citra diri perempuan yang kuat menghadapi ujian hidup. Dia mencoba menyelesaikan masalah tanpa mengganggu orang lain dan tanpa membuat masalah pada orang lain. Nah, ini Ibu Hajar nih, sangat luar biasa. Beliau siap berkorban untuk anak dan keluarga. Rasional juga ketika Nabi Ibrahim mengatakan ini perintah Allah, ya sudah, kalau perintah Allah saya akan kalahkan kesedihan dan emosi saya, gitu ya. Beliau orang yang sangat rasional, kuat, kokoh, gigih, rasional, mandiri dan optimis. Apa? Punya harapan yang kuat dan punya keyakinan yang kuat. Apalagi yang bisa membuat beliau sampai bolak-balik 7 kali dalam rangka mencari air kalau beliau tidak dimotivasi oleh harapan dan optimisme. Maka wahai muslimah Indonesia, muslimah dimanapun berada, dalam situasi yang seperti ini saya kira sangat layak ya kita meneladani karakter-karakter Ibu Hajar yang tangguh, taat pada Allah ya. Taat kepada Allah, taat pada Rasulullah, taat kepada ulil amri, begitu ya. Kalau sekarang memang situasinya begini, kita PPKM ya, kita ikuti protokol kesehatan, kita ikhtiar lahiriah, ikhtiar batiniah. Nah, itu karakter muslimah yang bisa kita pelajari antara lain dari Ibu Hajar radhiyallahu anha. Karakternya optimis, meskipun kita sekarang ini sedang begini, permasalahan banyak, hoax di mana-mana. Sudah setiap hari kita tahu ada berita orang meninggal, ada berita orang sakit, tapi gini hari masih ada orang yang nggak percaya COVID, gini hari masih ada orang yang berpikir apa rekayasa, macam-macam begitu, dan bahkan ada yang diam-diam mendoakan agar negara ini hancur, negara ini bangkrut, nah segala macam. Tidak, kita belajar dari Ibu Hajar bahwa kita harus tetap optimis.
Dengan cara apa? Dengan cara tentu saja kita taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Fatwa-fatwa dari ulama-ulama kita itu semuanya berangkat dari hadis, berangkat dari Al-Quran, berangkat dari fikih dan usul fikih. Itu kita taati. Itu fatwa dari lembaga seluruh dunia. Jadi kalau ada personal-personal yang berbeda, yaitu pikiran-pikiran perseorangan. Saya kira kita lebih ahlus sunnah wal jamaah, kita mengikuti jamaah. Yang kita ikuti adalah pandangan-pandangan yang sudah dikeluarkan oleh hasil musyawarah para ulama, baik Nahdlatul Ulama kalau di Indonesia maupun di MUI, bahkan ormas-ormas lain seperti Muhammadiyah pun sama. Yang berbeda itu kan pendapat-pendapat pribadi yang suka viral-viral itu, gitu ya, suka diviral-viralkan itu, maka ya kita ahlus sunnah wal jamaah mengikuti pendapat yang jamaah. Nah, dengan bersama-sama itu, dengan solidaritas, kesetia kawanan sosial yang berpunya, kita membantu kepada yang sedang kesusahan sesuai dengan apa yang kita mampu, kita optimis. Kita optimis, insya Allah semuanya ini akan ada akhirnya. Mudah-mudahan kalau sudah mencapai titik, jadi herd immunity ini kan bisa dicapai dengan dua ya. Yang pertama dengan vaksinasi yang merata, atau yang kedua dengan banyaknya orang yang terinfeksi. Rupanya ini vaksinasi kita kurang berjalan dengan maksimal dan yang terinfeksi banyak sekali. Ya, insya Allah sih kita akan mencapai herd immunity meskipun dengan cara yang sedih, karena yang sudah terkena itu kan punya kekebalan dari dalam dirinya. Dan untuk beberapa bulan kan belum boleh divaksin juga. Ini mudah-mudahan vaksinasi juga berjalan sehingga yang tidak terkena mudah-mudahan tidak sampai terkena gitu, dan kita menciptakan kekebalan kelompok bersama-sama juga dengan para mantan korban terinfeksi yang kemudian sembuh. Insya Allah, maka kita tetap optimis dan kita menjadi bagian dari solusi yang kita sama-sama mudah-mudahan kita keluar dari pandemi itu. Dan ketika terjadi sesuatu, ya kita tawakal kepada Allah dengan tingkat ketawakalan yang paling tinggi. Seperti halnya Ibu Hajar yang ketika memang ada perintah untuk menyembelih anaknya, maka beliau menunjukkan tingkat keikhlasan dan ketawakalan yang tertinggi. Insya Allah, ibu-ibu sekalian, spirit dari Idul Adha yang bisa kita ambil pelajarannya dari seorang panutan kita, Ibu Hajar. Mudah-mudahan ini juga menjadi spirit penting ya dalam kita memaknai Idul Adha. Jangan pernah lupakan Sayyidah Hajar dalam kita memaknai Idul Adha, dan mudah-mudahan juga itu menjadi spirit kita dalam menjalani dan menyikapi pandemi ini. Inilah beberapa hal yang mungkin bisa kami sampaikan terkait dengan apa yang sudah sejarah yang sudah diukir oleh Ibu Hajar, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya.